Al-babur rabi'u fi syurutis salati wa arkaniha wa adillati dzalika wa hukmu tarikiha. Tentang apa ini? Tentang syarat salat. Yang pertama syarat salat, yang kedua rukun-rukun salat, yang ketiga dalil-dalil salat, yang keempat hukum meninggalkan salat. Ini wa fihi masaila, dan pada bab ini ada banyak sekali masalah, banyak sekali bagian. Al-mas'alatul ula, bagian yang pertama, fi adadis shalawatil maktubati, tentang jumlah salat-salat yang wajib. Nah, eta aya sabaraha salat anu wajib teh? Nah 50 rakaat sapoe sapeuting, nah 500 rakaat atau ngan sarakaat gitu. Adadus shalawatil maktubati, jumlah salat-salat yang diwajibkan, khamsun, hanya 5 waktu. Nu 5 waktu ya hararese jeung komo 50 cenah. Jeung 5 waktu oge moal meakeun sajam, paling ge 5 menit atau paling banter sakusu-usuna meureun jalma salat 10 menit teuing ngalamun, teuing maca Quran anu hafal gitu. Anu kurang ti 5 menit wae banyak yang melalaikan gitu. Jadi yang sebentar saja banyak orang yang lalai gitu, embung. Naon sih salat itu, padahal paling ge 3 menit. Komo mun jiga gagak dahar mah kan kikian ngumpul. Tereh pisan gitu. Nu kitu wae hese gitu ngalaksanakeunna gitu. Wahia ialah al-fajru, salat subuh, wa zuhru, dan salat zuhur, wal asru, dan salat asar, wal maghribu, salat maghrib, wal isya'u, dan salat isya. Wahia majmu'un 'alaiha, dan ini yang disepakati oleh para ulama pun seperti itu. Karena kalau kita melihat Al-Qur'an, ada berapa waktu sholat moal aya gitu. Sok teangan dina Qur'an aya teu cenah. Tah, ieu dalil-dalil ingkarul hadis kan gitu. Ingkaro hadis gitu. Sok cenah salat dina Qur'an aya henteu. Waktu subuh aya henteu. Waktu zuhur aya henteu. Moal aya gitu. Makanya kita harus melihat hadis sunnah Nabi. Gitu. Eta bahaya ingkarul hadis. Geus cenah urang melah Quran we nu diamalkeunna teh yakini apa yang ada dalam Quran, tidak usah meyakini hadis cenah lah loba nu palsu, loba nu teu paruguh. Tah eta bahaya. Wa qad dalla ala dzalika haditsu Talhah bin Ubaidillah, dan tentang ini menunjukkan hadis Talhah bin Ubaidillah. Dalilnya anna a'rabiyan qala, bahwasanya orang Arab Badui, Arab gunung. Jadi di Arab ge aya orang gunung, orang Badui. Mun di Banten mah jelas ta Badui, aya Badui dalam, aya Badui luar.
aya nu sama sekali teu meunang make sendal. Aya deui di Baduy teh nu sama sekali teu meunang aya agama. Rek Islam, rek Kristen, rek nanaon ulah asup. Aya deui Baduy di Banten mah teu meunang sama sekali sekolah. Ulah haram gitu. Pendidikan itu tidak boleh masuk ke situ. Nah itu aya deui Baduy beragama, geus Islam, Kristen, apal baju, komo ayeuna usum HP, apal HP gitu. Itu di Arab ge sama, orang-orang Baduy, orang-orang gunung, tapi mereka rata-rata sekarang itu orang-orangnya kaya, tapi bersahaja teh ya, mobil boga, tapi mereka memilih tinggal di pegunungan, lebih nyaman, teu bising, teu gandeng, cara di kota mapan gararandeng itu. Qala orang Arab Baduy bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, madza faradallahu alayya minas salati. Kata Arab Baduy, berapa kali Allah mewajibkan untukku untuk melaksanakan sholat? Hayang nyaho cenah ya. Sabaraha kali Allah menentukan untuk kita melaksanakan sholat? Qala Rasul bersabda, khamsu sholawatin fil yaumi wal lailati. Cukup 5 waktu sholat sehari semalam, tuh cukup sakitu. Wa haditsu Anas radhiyallahu anhu, dan hadis Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, fi qissatir rajuli min ahlil badiyah, tentang kisah seseorang dari suku Badiyah. Wa qauluhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi sama mencek orang teh mah marga naon ye, maneh turunan Sundana Sunda mana? Sunda Bogor kah, Sunda Garut, Sunda Kidul, Sunda Banten, kan beda-beda bahasana ta. Itu Sunda Subang tang geus barareda. Anu pangkasarna cenah Sunda Banten. Itu luar biasa memang. Jadi aing teh geus biasa gitu mah. Jeung mungkin dibawa ke Bandung mah Sundana lain aing gitu. Abdi. Nah, padahal di Banten mah aing teh biasa loma gitu mun urang mah. Tapi mun dibawa ke Subang mah jadi kasar gitu. Nah, jaggelut. Jeung di Banten mah lain maneh, tapi dia mun di urang mah aing sia, aing maneh, tapi di Banten mah aing dia. Nah, itu. Beda-beda. Nah, ini dari suku Badiyah. Wa qauluhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa za'ama rasuluka anna alaina khamsu sholawatin fi yaumina wa lailatina, dan dia menyatakan bahwa Rasulmu telah mewajibkan kepada kami salat 5 waktu sehari semalam kami. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengiyakan, sedekah benar, betul seperti itu, saya telah mewajibkan. Nah, itu ini yang pertama tentang waktu sholat yang wajib itu hanya 5, teu meunang ditambahan, teu meunang dikurangan, kecuali nu sunnah. Tadi teh ya mun urang mamun, wah cenah budak ngora salat subuh hayang nambahan rakaat teu meunang. Berapa salat subuh ngan 2 rakaat cenah. Karek hudang mah jag-jag keneh. Kuduna ge 7 rakaat gitu. Itu teu meunang. Atau ti subuh ka zuhur teh kan jauh ya.
ieu kumaha cenah Rasul jauh teuing ieu kudu ngayakeun salat di tengah-tengah. Nah itu juga tidak boleh. Yang jelas itu hanya 5 waktu saja. Zuhur, fajar, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Al-mas'alatu tsaniyatu, bagian yang kedua, ala man tajibu, untuk siapa salat diwajibkan? Tajibu alal muslimil baligil akili, salat diwajibkan bagi orang yang muslim, kemudian muslimnya dia balig, sudah mimpi basah, sudah dewasa, bisa jadi dewasa tapi can balig, akhirnya telat balig, makanya redaksinya al balig, dia sudah mengalami mimpi basah. Kalau perempuan sudah haid, laki-laki sudah ihtilam, berarti sudah balik. Al-akil, dan dia berakal. Matak nu gelok mah gangguan jiwa teu kudu. Itu. Ini khusus untuk orang yang berakal. Ghairal haidhi wan nufasai, tuh cenah ulah teu wajib bagi yang haid dan bagi yang nifas. Wa yu'maru biha sabiyyu idza balagha sab'u sinina, dan diperintahkan juga kepada anak kecil apabila dia sudah menginjak umur 7 tahun. Sab'u sinin 7 tahun, berarti kira-kira 7 tahun itu mulai didikan untuk melaksanakan sholat walaupun dia belum balik. Agar apa? Agar bisa terarah. Jadi diarahkan di masjid teh sok loba nu hareureuy gitu kan. Gak jadi masalah anak-anak main di masjid, tapi ketika waktu sholat itu harus bisa diarahkan untuk serius melaksanakan sholat ketika umur 7 tahun. Wa yudrabu 'alaiha li asrin, bahkan kalau umur sudah mencapai 10 tahun itu kudu dikebub, dipukul. Dan ini pukulan didikan, bukan pukulan benci, tidak suka, dendam dan lain sebagainya, tapi pukulan didikan ketika umur 10 tahun itu harus lebih dewasa. 10 tahun itu berarti SD kelas sabaraha? Paling oke kelas 3-nya. Itu. Nah, itu harus sudah serius sebenarnya. Dari mulai sejak SD itu kelas 3 itu harus sudah serius. Li hadithi, sesuai dengan hadis rufi al qalamu an thalathatin, diangkatnya pena atas 3 perkara. Fadzakara minha, yaitu salah satunya wa anis sabiyyi hatta yahtalima, yaitu anak kecil sehingga dia mimpi atau ihtilam, menandakan dia sudah balik tuh. Wali qauli sallallahu alaihi wasallam, begitupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati li sab'in, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum, tenggel, pukullah mereka. Alaiha li asrin, untuk melaksanakan sholat. Artinya apa? Didikan untuk melaksanakan sholat pada umur 10 tahun. Iya mah pedah-pedah kayak sholat bisa gitu kan orang mah. Kayak nuturkeun gitu.
Kege bisa cenah. Justru geus gede masuk hoream. Mun teu dididik tileutik ke gedena sok hararese gitu. Wa farriqu bainahum fil madaji'i, dan pisahkanlah di antara kalian apa? Tempat tidurnya. Setelah umur 10 tahun bukan hanya sholat yang ditekankan, tapi di rumah pun tempat tidur harus misah. Tidak boleh anak perempuan dan anak laki-laki disatukan satu ranjang atau bersama ibu bapaknya tidurnya. Nah itu tidak boleh, harus dipisahkan karena mereka as-sabi hatta yahtalim. Mereka anak kecil yang sudah ihtilam, artinya sudah balik. Nah itu yang kedua, atas siapa sholat diwajibkan, yaitu bagi muslim yang balik dan berakal. Al-mas'alatu tsalitsatu, bagian yang ketiga, fi syurutiha, syarat sahnya sholat apa saja. Wa syurutuha tis'atun, ayat 9 cenah. Ada 9 syarat sah sholat. Yang pertama adalah al-islamu, Islam kade, goirol islama temenang, fala tasihu min kafirin libutlani amalihi, tesah munjal kafir non muslim itu tidak sah itu. Cenah babaturan orang lobana muslim, kumaha cenah urang mun hayang salat ngingilu we cenah. Eta meunang teu sah. Jeung ka masjidna kan pan ulah jadi najis gitu kan. Rata-rata pan gitu komo mun di komplek mah. Mayoritas muslim, aya budak hiji non muslim, ulina teh sok di masjid we. Gitu. Dicarek da kumaha, eueuh deui tempat ulin, tapi mudah-mudahan we jadi wasilah jalan hidayah gitu. Sugan beh kabawa kan loba jalma non muslim ngilu puasa. Duh cenah, ngeunahnya puasa ternyata nyehatkeun. Jadi orang-orang non muslim itu ikut puasa gitu. Mereka pun mengakui gitu sebenarnya mah, mengakui bahwa ajaran Islam ini sangat luar biasa. Salah satunya dengan puasa itu menyehatkan gitu. Nah itu yang pertama adalah al-Islam. Yang kedua al-aqlu, harus berakal. Fala tasihu min majnunin, tesah munjalmi gelo. Orang yang dalam gangguan jiwa itu tidak sah. Kenapa? Li'adami taklifihi, karena tidak ada taklif, tidak ada beban yang dipikul, tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Dengarti naon sholat gitu. Itu yang kedua, harus berakal. Yang ketiga al-bulugu, harus balik. Fala tajibu ala sabiyyi hatta yablugha, maka tidak diwajibkan bagi anak kecil sehingga dia balik. Tadi itu hanya untuk didikan, itu bagus. Walakin yu'maru biha li sab'in, tetapi diperintahkan untuk mulai melaksanakan salat pada umur 7 tahun. Wa yudrabu 'alaiha li asrin, bahkan untuk mendisiplinkan itu di umur 10 tahun harus dipukul. Li hadithi, sesuai dengan hadis muru auladakum bis salati li sab'in, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat pada umur 7 tahun. Nah itu yang ketiga, harus balik. Yang keempat, at-taharatu minal hadatsaini ma'al qudrati. Yang keempat adalah harus suci dari 2 hadas
hadas kecil dan hadas besar sesuai dengan kadar saja, sesuai dengan kemampuan saja. Maksudnya apa? Ketika selesai kencing, cukup bersihkan saja dari kencing tersebut, kemudian berwudu, tidak usah berlebihan. Itu. Kalau misalnya cukup baju terkena cipratan, sekiranya bisa dibasuh, cukup dibasuh, kudu diganti gitu. Untuk apa? Ya ma'al kudroh gitu. Tapi kalau untuk kehati-hatian mending diganti. Begitupun ketika melaksanakan toharoh pemandian jenazah misalnya, tidak usah kita mengurut perut si mayit sampai keluar kotoran, nggak usah. Wong kita pun sholat mamawa beteng gitu. Dino beteng teh naon ya aya kotoran gitu, nggak masalah. Ya inti orang meninggal pun ngapain juga harus diurut keluar kotorannya. Itu kan menyiksa mayit. Udah aja ma'al kudroh. Tidak usah berlebihan dalam agama gitu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ibnu Umar, sesuai dengan hadis Ibnu Umar, la yaqbalullahu salata bighairi tahurin. Tidak akan diterima oleh Allah salatnya ketika dia tidak suci. Itu kan harus wudu atau tayamum atau mandi. Itu yang keempat, yaitu harus suci dari dua hadas. Yang kelima, dukhulul waqti lis salatil muaqqatati. Harus masuk waktu pelaksanaan sholat. Nah iya kade. Biasanya orang ngalindur. Baheula pernah keur di pesantren di Bandung, hudang sare ai sugan teh geus asar. Adan we jam 2 keneh. Jam 2 beurang adan gitu. Ngalindur teh ai sing horeng teh jam 2 cenah. Nah naonan heueuh we ngabarakatak seuri gitu. Tidak boleh. Maka harus masuk dulu waktu sholat dan kita melaksanakannya. Tidak boleh sembarangan. Liqaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang yang mukmin sudah menjadi ada ketetapan waktunya yang tertulis. Iraha subuh, iraha zuhur, iraha asar, iraha maghrib, dan iraha isya. Itu sudah ditentukan waktunya. Tidak boleh sembarangan, walaupun orang tersebut mu'alaf misalnya, karek diajar, tetap we sholat harus pada waktunya. Belum waktu sholat temenang sholat. Itu Surah An-Nisa ayat 103. Wali hadithi Jibril hina ummun Nabi sallallahu alaihi wasallam bis shalawatil khamsi. Dan hadis tentang Jibril ketika mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu salat 5 waktu. Tsumma qala, kemudian bersabda, ma baina hadzaini al-waqtaini waktun. Jadi antara dua waktu ini, hadainil waqtaini, itu ada waktu gitu. Ada masuk waktu. Jangan sampai sebelum waktunya gitu, waktu sholat itu menang gitu. Jadi harus pas pada waktunya. Waktu azan dan waktu qomat itu ada jeda waktu. Antara sholat pun ada waktu. Fala tasihhu sholatu qabla dukhuli waqtiha wala ba'da khurujihi illa li'udhrin. Maka tidak sah sholat sebelum masuk waktunya. Duh cenah hayang gancang yeuh. Keur rek inditan gitu. Peda aya kepentingan sholat ayeuna we misalna.
Akhirnya maghrib jam 6 pas salat ayeuna ya rek loba pagawean teu meunang. Namun bisa kitu mah ti subuh keneh ku urang panhijikeun 17 rakaatnya. Salat subuh heula 2 rakaat ke salat lohor langsung sampai nepi ka salat isya jadi jongjon pan urang teu kudu salat deui. Teu kudu adzan deui. Nah itu pemahaman yang salah. Begitupun tidak sah ketika dia sholat setelah keluar waktunya, itu lalai tadi. Illa li udhrin, diperbolehkan asal ada uzur, alasan syar'ina naon, ketidurankah mun subuh, kecapeankah kalau zuhur gitu kan, mun asar naon, duh tuduh keneh meureun. Asalkan dia ada uzur syar'i, alasan syar'i yang jelas itu tidak mengapa. Misalnya orang geus gadang pekerjaan pas jam 4 teh kalah kasarean hudang-hudang jam 5 sore kumaha tah, dan itu adalah uzur syar'i karena tidur itu tidak sadar seperti orang gila. Tek naon datanya wana naon itu. Jika nu teu beunta peureum gitu. Jika orang yang pingsan, maka ketika dia bangun maka melaksanakan sholat dari subuh sampai asar karena bangun jam 5 sore. Nah, itu ada uzur. Yang keenam, sitrul aurati ma'al qudrati bi syai'in la yasiful basyaratu. Harus menutup aurat. Nah ieu nu kagenep. Menutup aurat sesuai kemampuan itu. Dengan apa bisain la yasiful basyaratu? Dengan apa menutup aurat? Ya dengan sesuatu, dengan baju kah, dengan kain kah, yang jelas agar tidak terlihat aurat itu. Tidak terlihat kulit itu, kulit-kulit yang tidak boleh nampak. Kalau laki-laki udah jelas itu mah auratnya. Kalau perempuan apalagi seluruhnya. Itu yang sudah maklum, sudah diketahui harus menutup aurat. Liqauli ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Surat Al-A'raf ayat 31. Wahai Bani Adam, manusia yang muslim tentunya, karena kita judulnya syarat sah salat. Khudhu zinatakum, pakailah oleh kalian hiasan-hiasan kalian. Pakaian-pakaian artinya pakaian yang bagus, bukan yang baru, yang layak untuk dipakai ibadah. Kemudian kalau ada memakai parfum, kapan? Inda kulli masjidin, ketika hendak masuk ke masjid, artinya untuk melaksanakan sholat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimarin. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan diterima oleh Allah salat seseorang yang telah haid, artinya sudah balik dia salat, tapi kalau dia salatnya tanpa khimar, khimar itu penutup tubuh, jilbab, mukena, munayanama, maka Allah tidak akan menerima. Jadi saku maha bangor eta awewe di luar teu make jilbab, tidak memakai kerudung, pasti ketika dia mau sholat manaon neangan mukena gitu kan, pasti itu ya. Jangan anggap, kalau misalnya kita anggap judgement mereka, bahkan ada anggapan oleh kita mereka tidak sholat, itu kan salah. Padahal mereka dalam kesehariannya mungkin ada amalan yang baik yang tidak kita ketahui. Salah satunya apa? Mereka meminjam mukena,
mencari penutup aurat ketika menghadap Allah. Itu kan luar biasa. Nah itu wa auratur rajulil baligi ma baina sirrati wa rukbati. Dan aurat laki-laki yang balik itu ya biasa antara pusar dan lutut. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Jabirin radhiyallahu anhu kepada sahabat Jabir, idza shallaita fi thawbin wahidin, jika kamu hendak melaksanakan sholat pada pakaiannya hanya satu, fa in kana wasi'an, jika kain tersebut, baju tersebut masih kene longgar, gede kene baju teh, faltahif bihi, maka selimutkan, jadi tutupkan gitu gamis mah. Jadi mun gamisnya mah kahandapkeun, julurkeun gitu tah. Kalau apa? Kalau baju itu gede gitu. Baju karena ini konteksnya, konteks zaman Rasul pakai gamis, pakai jubah, maka ketika baju itu panjang, julurkan ke bawah. Walaupun nanti ada hadis tentang al-khuyala itu, hadis orang yang menjulurkan pakaiannya gitu. Wa in kana dhayiqan fatruz bihi. Nah, kalau bajunya sempit, aduh, seseknya sempit letik, maka cukup diikat gitu kain. Asalkan kain itu menutup aurat, itu sudah bisa dilaksanakan sholat. Wal aula wal afdol, dan yang lebih utama dan yang lebih afdol, an yaj'ala ala atikihi syai'an, agar menjadikan pada asalkan bahu, ada bahu itu ada penutup minathiyabi. Nah gitu kan, ini patokannya. Mata kumaha mun orang sholat make lekbong kelek bolong baheula teh mah sholat make lekbong dan baju deui, benar itu tidak masalah, gitu bisa. Karena ini asalkan ala atikihi syai'un, di bahu nate aya sesuatu anu nyanutupan lah gitu eta batasanna. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahar rajulu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang an yusalliya, salat fi thawbi, memakai baju, memakai pakaian, laisa ala atikihi minhu syai'un, yang pada bahunya teu make nanaon gitu. Jadi dino tak-takna teh kain gitu nu menutup kanu dada beuteung sampai ka handap. Itu teu meunang. Jadi mun misalnya orang lekbong ye, teu aya kelekan baju teh, tapi kan dia masuk ke tak-tak. Nah, maka itu tidak masalah ngan piraku gitu. Teu sopan mun ceuk urang teh mah. Piraku ari ondangan yang anu bener baju teh pang alusna, tapi ketika sholat maka lekbong kecuali mendesak. Nah itu. Kemudian wal mar'atu, dan aurat bagi perempuan, kulluha auratun, semuanya adalah aurat. Dari mulai ujung rambut, dari kepala sampai ujung kaki itu aurat, illa wajhuha wa illa wajhaha wa kaffaiha, kecuali wajah dan telapak tangannya ta eta hungkul, maka tidak masalah mun teu make naon, tidak memakai cadar kah, niqab kah. Nah itu yang terpenting dia menutup aurat seluruh badannya, terkhusus ketika sholat. Illa idza shollat amamul ajanib, kecuali jika sholat di depan orang asing. Nah itu kalau di depan orang asing, goirul maharim, selain mahramnya,
perempuan bisa memakai niqab atau cadarnya. Nah itu boleh. Dah hese nama gitu. Tapi walaupun tidak, itu tidak mengapa tidak memakai niqab atau cadar pun. Fa innaha tughti kullu syai'in, karena sesungguhnya itu menutup segala sesuatu. Itu. Jadi dengan adanya niqab atau sarung tangan dan biasanya mau kena mah tangan teh terus katutupnya gitu. Paling ge muka. Kalau dia tidak keberatan bukan di hadapan atau di hadapan selain mahram, bisa memakai niqab, cadar ataupun tidak. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'atu auratun, bahwa perempuan itu aurat. Nanaonan ge naon ge aurat gitu. Mau itu dari badannya, dari suaranya, bahkan itu aurat kan, mengundang nafsu, mengundang hawa nafsu, itu luar biasa. Aurat-aurat pada perempuan itu sangat luar biasa. Terkadang mereka menyalahkan laki-lakinya lawan jenisnya. Eta mah matana we cenah teu bisa dijaganya kumaha gitu. Jelema normal mah pasti nya normal gitu, ningali nu kitu mah pasti bolotot gitu, moal henteu. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Allah tidak akan menerima salat seorang wanita yang sudah haid, yang sudah balik, kecuali dia memakai mukena atau penutup. Nah itu yang keenam, menutup aurat. Yang ketujuh, ijtinabun najasati fi badanihi wa thawbihi wa buq'atihi, meninggalkan najis atau menghilangkan najis. Dari mana? Dari badannya harus tidak ada najis, syarat sahnya. Dari pakaian yang dipakai dari rumahnya sampai ke masjid, itu harus tidak ada najis. Dan dari noda, tidak boleh ada noda najis setitik pun. Jadi mun tos kahampangan kencing, kalau ada setetes atau setitik kacipratan, itu ganti, tidak boleh dipakai. Ai makanu salatihi, bahkan tempat sholatnya harus bersih. Eta yang ketujuh. Tapi ma'al qudrati, sesuai kadar saja, sesuai kemampuan. Dan geus dipel wae sudah berarti bersih tak gitu. Harus tidak ada najis, harus hilangkan najis. Eta yang ketujuh. Ada, kita habiskan sampai niat ya. Liqauli ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu hendaklah kamu bersihkan. Al-Mudaththir ayat 4. Dan qaulu sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, tanazzahu anil bauli, hendaklah kalian mensucikan diri dari kencing. Itu kan, fa inna ammata adzabil qabri minhu, karena kebanyakan siksa kubur itu dari kencing. Tuh komonoki di mana wae. Makanya tidak boleh kita kencing di mana saja, ini yang merusak alam. Karena bawa hangsur, itu kan. Kita sudah bahas bahwa bisi di tanah teh aya naon, aya imah sirem, itu kan. Komo imah orai mah hayang kapacok meureun. Nah itu, dan ini menimbulkan azab kubur. Itu karena apa? Karena air kencing. Hati-hati dengan kencing di mana saja. Ini akan menimbulkan azab kubur gitu. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam li Asma'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada Asma, fi damil haidi, tentang darah haid,
yusibus saubu ketika darah haid itu mengenai baju. Nah, kumaha ieu? Kata Rasulullah, tahuttuhu, cukup dikerik mun bisa mah disikatlah. Tsumma tukrisuhu, kemudian disikat, dikerik. Kemudian dikerikna kumaha naon? Dibarengan bil ma'i ku cai. Tsumma tamdahuhu, kemudian dicipratkeun we, dibanjur da ayeuna mah loba cai. Komo ayeuna mah da dikumbah mana ayeuna mah. Ayeuna mah dikalondrikeun. Kenapa zaman Rasul dikerik itu disunahkan, kemudian disikat? Karena apa? Keterbatasan pakaian gitu. Rasul saja kan hanya punya 3 pakaian. Yang pertama untuk sholat, yang kedua untuk hari-hari biasa, yang ketiga untuk perang gitu. Makanya seperti itu ke sabda Rasul kepada Asma, tsumma tusalli fihi, bahkan setelah kamu membersihkan baju itu bisa sholat dengan menggunakan baju itu tadi gitu. Kan mun urang mah kecipratan kencing yang geus ganti gitu. loba ieu baju mah gitu. Liqaulihi li ashabihi, begitupun Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, wa qad balal a'rabiyyu fil masjidi, orang Arab gunung ya aya deui datang ke masjid. Ternyata Arab gunung teh kiih di pojokan masjid, di juru masjid. Atuh para sahabat teh geus keheul. Geus ararambek ieu saha ieu jelema nu kiih di masjid sembarangan. Tapi kata Rasul, ariku ala baulihi sajlan min ma'in, cukuplah oleh kalian wahai sahabatku bersihkan dengan menuangkan air sajolang saember, cukup cek Rasul mah. Padahal ini kan kisahnya luar biasa. Para sahabat ngamuk, yang kesel, ieu jelema can teu uyahan. Keur loba batur kiih di juru masjid gitu. Untung we baheula mah masjidna naon? Taneuh pasir gitu. Mun ayeuna keramik teh lah. Semoal bener we jelema kiih di masjid. Waduh, geus we. Nungguan masjid geus amuk-amukan eta mah. Nah, itu yang ketujuh, yaitu menghilangkan najis dari segala macam, mau di tempatnya, badannya, pakaiannya, atau dari segala noda. Yang kedelapan, istiqbalul kiblati ma'al qudrati, harus menghadap kiblat kade, tapi ma'al qudrati sesuai dengan kadar saja. Jadi mun rek salat teh tatanya heula ka penduduk setempat. Mun teu mau kompas mah, ya ka mana ya kiblat cenah ya? Ka ditu tuh, ka Ka'bah, ka barat. Itu kan beda-beda. Setiap daerah pasti beda-beda kemana arah kiblatnya. Maka harus jelas dulu kemana menghadap kiblat. Nah, itu. Liqauli ta'ala, Allah berfirman, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Al-Baqarah ayat 144. Hendaklah kalian menghadapkan wajahmu kemana? Syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Itu kan harus tepat. Kumaha cenah mun melenceng sekian derajat, ya masalah lah. Nu penting makan ma'al qudroh tadi. Yang penting masjid kita sudah diukur kemana nih arah kiblatnya. Itu kan komo mun di saung misalnya lagi main di pantai, di gunung, itu kan harus jelas kiblatnya kemana. Itu harus benar-benar menghadap kiblat. Melenceng ada aturan melenceng maksimal itu kurang lebih 7 derajat. Jadi di antara Masjidil Haram itu paling tidak 5 sampai 7 derajat itu masalah, Pak.
Jadi di masjid terdekat Masjidil Haram itu kan Masjid Kuba. Ternyata Masjid Kuba diukur ke jarak Masjidil Haram itu melenceng 7 derajat. Itu. Dan Madinah, Masjid Nabawi itu melenceng kurang lebih 5 derajat. Itu tidak masalah. Karena apa? Pergeseran tanah atau bumi dan yang lainnya itu bisa berpengaruh. Makanya biasanya mun ayeuna di kompas deui ya. Masjid Al-Islam. Jika nama moal pas pisan ka Ka'bah kan gitu. Engke sebulan engke orang kompas deui, bener teh ieu kiblat ka ditu. Nah itu bisa berbeda lagi. Wa li hadithi, dan sesuai dengan hadis idza qumta ila sholati fa asbigil wudu'a tsumma istaqbilil qiblata. Jika kamu hendak melaksanakan sholat, maka sempurnakanlah wudumu, kemudian hendaklah menghadap kiblat. Kudu ka kiblat. Kumaha cenah ieu geus rek tahiyat akhir aya nu ngagorok. Salah cenah kiblatna. Balikan deui ulah. Kudu balikan deui da salah eta mah gitu. Itu kuduna ka ditu ka kulon dia kalah kawetan. Pernah abdi ji mangsa jeung abah gitu. Beres pengajian salat tadi bau gazebo lah. Kamana ieu cenah geus hayu cenah. Ibu-ibu ngorok, Ustaz salah. Atuh balikan deui salatna. Da salah kiblat teh itu. Maka harus biasanya nanya dulu ke warga setempat. Nah itu yang ke-8 yaitu menghadap kiblat. Yang terakhir yang ke-9 adalah an-niyatu, niat, harus niat. Wala tasqutu bihalin. Niat ini tidak tidak jatuh, tidak hilang karena sesuatu apapun, tidak batal. Niat ini tidak akan batal dengan alasan lain, maka harus ada niat ketika melaksanakan sholat. Li hadits Umar, sebagaimana hadis Ibnu Umar, hadis Umar, innamal a'malu binniyati, hanyalah pekerjaan amal-amal itu sesuai dengan niat masing-masing. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempat niat itu adalah hati. Wa haqiqatuha al-azmu ala syai'i, tetapi hakikatnya adalah pengazaman, mentekadkan bahwasanya kita akan melaksanakan pekerjaan itu gitu. Walaupun kan sebagian orang melafadzkan niat, wala yusra'u talaffudzu biha, dan tidak disyariatkan melafadzkan niat. Kumaha cenah? Syekh ayeuna kan boleh. Syekh Utsaimin sebagaimana dia berkata kan, boleh saja asal kemungkinan orang dalam hati aduh cenah asa teu puguh teu dilapatkeun, itu tidak jadi masalah untuk menguatkan dia. Tapi repot tadi mun setiap pekerjaan niat itu repot. Abdi guga bobo rek naon deui yeuh sakitu Pak. Nah itu sebenarnya dengan wudu saja itu sudah menandakan kita niat. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatalaffudzu biha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melafadzkan niat kecuali di beberapa tempat ibadah. Di mana salah satunya ketika haji. Haji makan labbaik Allah hajan au umrotan kan, haji dan umroh itu niatnya. Nah itu, dan Rasul tidak melafadzkan niat pada setiap ibadah. Walam yarid anna ahadan min ashabihi fi'lu dzalika, dan tidak juga didapatkan dari salah seorang sahabat Nabi melafadzkan niat. Nah itu karena apa? Talaffuz bin niat ini datangnya dari ulama-ulama khalaf, ulama-ulama kesini gitu. Jadi bagaimana nih orang untuk meyakinkan dirinya beribadah pada Allah, harus yakin dia beribadah gitu. Makanya niat-niat nawaitu sholli, nawaitu zakat dan lain sebagainya itu bukan dari Nabi, tapi dari mana? Buatan manusia. Tidak ada Nabi mengatakan bahwasanya ada lafaz nawaitu dari mana, tidak ada hadisnya, atau belum menemukan
itu. Nah itu yang kesembilan, yaitu syarat sah sholat adalah an-niyatu, harus memakai niat. Nah itu sampai syarat sah sholat. Mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti kita lanjutkan pada masalah yang keempat. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.